Izin ngopi dulu. Ya, kopi dulu. Biar tambah lecak. Mantap. Saya alasan-alasan mahasiswa ini harus Perlunya berpolitik itu yang pertama melatih mental. Jadi berpolitik itu sebenarnya tidak mesti kotor. Betul. Cuman anggapan para milenial sekarang ketika ada bahasa politik, mereka menganggapnya sedikit-sedikit kotor. Padahal secara dasar politik itu siasat. Artinya politik itu bisa putih, bisa hitam, bahkan abu-abu, tergantung yang membawanya berarti ya. Betul. Bahkan tujuannya apa. Tadi Anda jelaskan bahwasanya di dalam kampus itu lebih-lebih mereka setelah menginjak dari kampus, setelah wisuda, mereka sempat berbekal ilmu politik. Sebenarnya ketika mereka menjadi mahasiswa belajar di suatu kampus, apakah ada politik di dalam kampus? Izin ngopi dulu. Ya, kopi dulu. Biar tambah lecak. Mantap. Berbicara politik kita harus tahu definisinya. Menurut KBBI itu politik adalah tindakan atau urusan. Tapi menurut saya pribadi politik itu ya siasat, dan politik itu selalu kita alami di setiap hari. Contoh, kita lapar, caranya lapar ya harus makan, itu berpolitik. Itu kalau mengikuti politik dalam artian siasat. Kalau nggak makan kan khawatir khawatir atit gitu. Sakit lah. Nah, apakah ada politik di dalam kampus? Ya, saya jawab ada. Karena sama dengan dunia luar, perebutan kayak pencalonan presiden mahasiswa, pencalonan gubernur, pencalonan himpunan, itu juga sangat sangat luar biasa pergelutannya. Nah, seperti di BEM aja ya. BEM itu tahun lahirnya 1950. Waktu itu dengan adanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan mahasiswa se-Indonesia ini bersatu sehingga bisa menurunkan presiden. Itu dulu, pada zaman dulu. Dulu itu ya. Kira-kira sekarang bisa apa tidak? Ya, asalkan mahasiswa siap bersatu. Iya. Hokage yang lain itu bisa. Konoha. Iya, Republik Konoha. Kira-kira sama mahasiswa Konoha bisa diturunkan juga apa bisa tidak kalau jadi, sekarang? asalkan bersatu. Kira-kira gitu. Terus lanjutkan lagi. Kemudian politik kampus itu sangat berpengaruh penting menurut saya untuk pribadi mahasiswanya masing-masing. Terutama untuk pribadi mahasiswa yang ingin bergelut terhadap politik. Tapi jangan beranggap dengan adanya politik kampus ini menjadi posisi atau menjadi partner dengan politik yang di luar. Beda ya? Beda. Karena politik kampus, politik mahasiswa ini adalah oposisi dengan politisi yang di luar. Ketika ada politisi yang di luar ini ada yang nggak beres, maka tugasnya mahasiswa itu mengkritisi. Ya. Dan itu boleh. Wajib. Bagus. Terus. Dan alasan-alasannya, menurut saya alasan-alasan mahasiswa ini harus perlunya berpolitik itu yang pertama melatih mental. Karena di dalam kita berkonsolidasi dengan ngomong dengan 10 orang aja lah di depan 10 orang itu melatih mental. Beda dengan kayak orasi dengan ribuan orang. Nah, itu lebih kerasa dengan satu orang aja ngomong dengan 10 orang.
karena ini trust, persoalan trust, kepercayaan. Kita sebagai mahasiswa itu adalah good generation lah. Gak tahu bahasa Inggris saya ini. Good generation. Generasi selanjutnya. Generasi emas. Nah, kemudian yang kedua, melatih kita menjadi dewasa. Artinya dengan persoalan masalah gitu, kita bisa mendewasakan diri kita itu. Contoh bisa menahan emosi. Misal kalah dalam pemilihan, ya sudah kalah. Kan ada kalah menang gitu kan. Itu melatih kedewasaan kita. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kita bisa kayak pinter berpublic speaking, speak up di depan. Nah itu jadi seberapa penting bagi seorang mahasiswa di dalam berpolitik untuk dibawa setelah mereka keluar dari kampus? Kesiapan bergelut di dalam politik kampus, kita harus 100% powerful untuk belajar politik di dalam kampus dulu, untuk menyiapkan politik yang berada di luar kampus ini. Karena beda banget. Bahkan menurut saya nantinya ini akan lebih bukan terancam siapa ya, lebih mencekam lah. Jadi kalau dipresentasikan berapa pentingkah mereka menguasai ilmu politik untuk dibawa setelah mereka kuliah? Kalau dipersenkan 50-50 sih, harus bergandengan, harus sama, karena setidaknya ketika kita belajar di dalam dunia kampus, ketika di luar ini kita sudah memiliki bekal gitu, dan tidak jauh beda lah dengan keadaan yang di luar. Karena contohnya saya kemarin di presiden, ya ada salah satu lembaga yang mengusung saya gitu kan, sama dengan di dunia luar ini gitu. harus melewati jembatan, bagaimana caranya supaya kita bersaing dengan rival kita gitu. Kayak gitu aja. Jadi berpolitik itu sebenarnya tidak mesti kotor. Betul. Cuman anggapan para milenial sekarang ketika ada bahasa politik, mereka menganggapnya sedikit-sedikit kotor. Padahal secara dasar politik itu siasat. Seperti yang Pak Pres tadi jelaskan, kita lapar pengen makan, nggak punya uang, gimana siasatnya supaya bisa kenyang? Itu politik. Artinya politik itu bisa putih, bisa hitam, bahkan abu-abu, tergantung yang membawanya berarti ya. Bahkan tujuannya apa. Nah, cuman sekarang eranya ya begitu. Yang berkecimpung di dunia luar ketika ada kaitan dengan politik, kurang lebih 70% baunya abu-abu, bahkan hitam ya, kira-kira begitu. Itulah roda kehidupan ya Pak Pres.